Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Jirayani. Saya dari kelas 12 IA. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan materi majas dan macam-macam majas serta hubungannya. Apa itu majas? Silahkan simak video berikut ini. Al-majaz huwa al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lah li'alaqah ma'a qarinah mani'ah min iradah al-ma'na al-hakiki. Majaz adalah lafaz yang digunakan dalam makna yang bukan seharusnya, karena ada hubungan disertai dengan adanya yang menghalangi pemberian makna hakiki atau makna yang sebenarnya. Majaz terbagi menjadi dua. Yang pertama, majaz mursal. Kalimatu ustu'milat fi ghairi ma'naha asli li'alaqah ghairil musyabbahah ma'a qarinah min iradatil ma'nal haqiqi. Majaz mursal adalah kata yang digunakan bukan untuk maknanya yang asli, karena adanya hubungan selain keserupaan disertai adanya yang menghalangi pemahaman dengan maknanya yang asli. Alaqat majaz mursal atau hubungan di dalam majaz mursal. Yang pertama, az-juz'iyah yang artinya sebagian. Contohnya, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Kata wajhiya di sini menyatakan az-juz'iyah, dan wajhiya di sini maksudnya adalah menyerahkan segenap jiwa dan raga kepada Allah. Yang kedua, al-kulliyah yang artinya keseluruhan. Contohnya, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kata asabi'ahum tersebut menyatakan al-kulliyah yang artinya keseluruhan. Padahal yang dimaksud hanya jari telunjuk. Tidak mungkin seluruh jari bisa masuk ke dalam telinga. Yang ketiga, as-sababiyah yang artinya sebab. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kata naro yang berarti api neraka menyatakan as-sababiyah atau sebab, yaitu sebab datangnya kemurkaan Allah. Yang keempat, al-musabbabiyah yang artinya akibat. Contohnya, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Kata rizqa di sini adalah al-musabbabiyah atau akibat. Padahal yang diturunkan dari langit adalah hujan, bukan rizqa. Tapi rizqa akibat dari hujan kemudian turun, lalu tumbuhlah segala macam tanaman, dan kemudian tanaman dimakan oleh binatang, dan itu dinamakan rizqa. Yang kelima, i'tibar makana yang artinya masa lalu. Contohnya, wa atul yatama amwalahum. Kata al-yatama yang artinya anak-anak yatim di sini menyatakan i'tibar makana atau masa lalu. Maksudnya adalah anak yatim yang sudah baligh atau sudah dewasa. Kalau anak yatim yang masih kecil, tidak boleh dikasih harta kepada mereka. Tetapi maksud Allah untuk memberikan harta kepada anak yatim yang sudah baligh atau dewasa. Yang keenam, i'tibar mayakunu yang artinya masa akan datang. Contohnya, innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa
fajiran kaffaro. Kata fajiran kaffaro adalah i'tibar mayakunu atau masa akan datang. Maksudnya tidak mungkin anak yang baru lahir akan berbuat dosa dan kafir, tetapi ini menyatakan masa yang akan datang. Yang ketujuh, al-muhaliyah, yang artinya tempat. Contohnya, wasa'alil qaryatallati kunna fiha. Kata al-qaryah yang artinya desa ini menyatakan al-muhaliyah atau suatu tempat. Dan yang kedelapan, al-haliyah yang artinya keadaan. Contohnya, innal abrara lafi na'im. Kata lafi na'im yang artinya dalam kenikmatan ini menyatakan al-haliyah atau keadaan, padahal yang dimaksud lafi na'im adalah surga. Yang kedua, majaz aqli, isnadul fi'li arma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu li'alaqatin ma'a qarinah mani'atin min iradatil isnadil haqiqi. Majaz aqli adalah penyandaran fi'il atau kata yang menyerupainya kepada tempat penyandaran yang tidak sebenarnya, karena adanya hubungan disertai adanya yang menghalangi dipahaminya sebagai penyandaran yang hakiki. Alaqat majaz aqli atau hubungan di dalam majaz aqli. Yang pertama, as-sababiyah yang artinya sebab. Contohnya, banal muhafidhu katsiran minal madaris. Kata bana atau fi'il disandarkan kepada al-muhafiz yang artinya gubernur. Maksudnya yang membangun sekolah bukanlah gubernur, tetapi tukang bangunan. Kata bana yang artinya membangun disandarkan kepada al-muhafiz karena al-muhafiz adalah sebab dibangunnya banyak sekolah. Yang kedua, az-zamaniyah yang artinya waktu. Contohnya, naharuz zahidi shaimu wa lailahu qaim. Kata naharu disandarkan kepada az-zahidi yang artinya orang yang zuhud dalam hal shaimun yang artinya puasa. Padahal yang berpuasa bukan naharu yang artinya siang, tetapi yang berpuasa adalah orang-orang jahid pada siang hari. Dan yang ketiga, al-makaniyah yang artinya tempat. Contohnya, izdahamat syawari'u Jakarta. Kata izdahamat yang artinya macet disandarkan kepada syawari'u yang artinya jalan. Padahal yang macet bukan jalannya, tetapi yang macet adalah mobil-mobil atau motor yang ada di jalan. Demikianlah presentasi penjelasan materi majaz dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.